pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini, sehat? Sehat, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan seluruh aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, saya minta kepada Justian yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami semua. Biar kami masih ada satu-satu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan itu semua karena kekuatan kami, melainkan hanya bahasa-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami ini hanyalah orang yang berdosa. Dan mohon kepada Bapa, ampunilah kami agar tidak menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, pada saat ini juga kami akan memulaikan pembelajaran kami. Kami mohon kepada-Mu Bapa, datanglah ke tengah-tengah kami, berikan keputusan untuk belajar, agar apa yang disampaikan ibu guru kami pada saat ini bisa kami mengerti. Ya Bapa, inilah kami di dalam nama-Mu kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak kami silakan mendengarkan absennya ya. Ya, Ibu. Arman Jaya dulu. Ada Ibu. Berkat Nigelia dulu. Ada Ibu. Absen ya. Ceria Manzedua. Ada Ibu. Edwin Kurniawan. Ada Ibu. Juwita Nilmala dulu. Giovanni Christopher Zebua. Juli Brilian dulu. Ada dulu. Junita Zebua. Kurniawati dulu. Ada dulu. Leli Masni dulu. Lisa Andini dulu. Ada dulu. Marni Aslian dulu. Hadir Marni. Martalius dulu. Neida Ayu Daha. Meidina dulu. Neva Nostalian dulu. Octavianus dulu. Pius Felix Zebua. Ada Ibu. Septerman Nazara. Ada Ibu. Fendi Ayu dulu. Tertib Christopher. Ada Ibu. Flora Zebua. Justiani Daha. Bintang dulu. Sri Jelita Zebua. Oke, baik. Coba perhatikan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai limbah. Jadi sebelum kita belajar ke limbah, minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai keanekaragaman. Jadi dari keanekaragaman hayati kita akan berpindah topik ke limbah. Yang pastinya bahwasanya untuk keanekaragaman hayati ini itu yang pasti membahas tentang kompleksnya lingkungan. Dan hari ini juga kita akan belajar mengenai limbah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke limbah, adakah anak-anak kami telah mendengar kata limbah? Ada, Ibu. Pernah ya, pernah dengar. Apa yang terbersit di pikiranmu tentang limbah? Sampah. Oke, apa lagi? Kotoran. Oke, apa lagi? Yang mampu mengganggu sumber daya. Yang mampu mengganggu. Oke, apa lagi tentang limbah? Yang pasti limbah ini sesuatu yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Oleh aktivitas manusia. Oke, baik. Jadi oleh karena pada hari ini kita belajar mengenai limbah, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang seharusnya akan kita capai ketika belajar limbah. Yang pertama yaitu peserta didik kamu diharapkan mampu melihat. Nanti ada tayangan video tentang limbah, yang artinya kamu
limbah. Jadi coba kalau kamu perhatikan, yang pertama yaitu limbah. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis limbah. Yaitu yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik limbah. Itu yang pertama yang mau kita pelajari. Yang kedua yaitu jenis-jenis limbah. Dan yang ketiga bagaimana cara mendaur ulang atau memodifikasi ulang supaya bisa menjadi barang yang bisa digunakan. Yang ketiga yaitu apa produk. Artinya sudah kita daur ulang ini. Sudah kita daur ulang apa produk yang bisa dihasilkan ketika kita telah melakukan proses pendaur ulang daripada limbah tersebut. Contohnya, ketika kamu mendaur ulang sebuah sampah plastik, contoh bekas botol minum aqua, bisa dijadikan bunga. Artinya itu produknya berarti bisa menghasilkan bunga. Bisa dijadikan sebagai hiasan dinding, hiasan kelas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu coba kamu perhatikan bahwasanya tanpa disadari oleh manusia ada banyak yang dilakukan. Ada banyak yang dilakukan manusia yang endingnya yaitu yang pertama ini coba kamu perhatikan. Ada gambar sampah yang bertumpuk, ada selokan yang tergenang. Itu karena siapa? Tidak lain karena manusia. Itu pasti ulah-ulah manusia. Jadi sekarang kita diberi tugas, sudah kita yang membuat ulang, maka harus kita juga yang mengelolanya. Udah kita yang membuang sampah, gak mungkin pula tumbuhan kita suruh, woi tumbuhan, silakan pungut sampah yang telah saya buang. Itu kira-kira menurutmu mungkin apa tidak? Tidak. Oleh karena itu, kita yang membuang sampah, maka kita pula lah yang harus bertanggung jawab. Yang berikutnya, yaitu coba perhatikan. Pengertian limbah secara umum. Yang pertama yaitu menurut Wikipedia Indonesia, yaitu limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Dari awal sudah Ibu sampaikan tadi bahwasanya segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia itu menghasilkan yang namanya limbah. Begitu juga perusahaan menghasilkan limbah. Jadi secara umum bahwasanya limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu produksi baik dari industri maupun domestik. Industri, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik. Bagaimana dengan domestik? Di rumah, di keluarga otomatis setiap hari saya percaya kita pasti membuang sampah. Ada sampah yang kita hasilkan. Jadi ada banyak yang kita hasilkan, baik sampah anorganik maupun sampah organik. Jadi nanti akan diklasifikasikan, akan dikategorikan. Yang berikutnya yaitu mengenai karakteristik limbah. Limbah itu berukuran mikro, yang mana ukurannya terdiri atas partikel-partikel yang dapat dilihat. Kira-kira limbah ada nggak yang tidak kamu lihat? Menurutmu, kira-kira ada nggak limbah yang tidak bisa kamu lihat menggunakan mata telanjang? Tidak ya? Rata-rata limbah bisa kita lihat. Contoh, plastik, tumpukan plastik, atau tumpukan hasil kopekan bawang. Itu bisa kita lihat dengan mata. Artinya, karakteristik limbah ini yaitu berukuran mikro, yang mana ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat. Yang kedua yaitu dinamis. Limbah tidak diam di tempat, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Bagaimana maksudnya ini? Limbah dapat berubah warna. Limbah dapat berubah warna. Limbah dapat berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Artinya apa? Ketika ada genangan air di air atau di sungai, di pinggiran pantai dibuang sampah, otomatis ketika ada ombak akan ikut membawa sampah tersebut. Itu yang dinyamakan bahwasanya limbah itu sifatnya dinamis. Yang ketiga
kamu buang hari ini sudah busuk besok? Tidak. Ada? Tidak. Tidak. Itu artinya bahwasanya limbah ini berdampak lama. Tidak akan hancur dalam satu hari. Terkecuali mungkin limbah-limbah tertentu. Contoh mungkin bukumu yang terbuat dari kertas bisa hancur. Tapi kita pastikan hanya sekedar remuk. Ini ya, hanya sekedar remuk. Jadi butuh. Apalagi kalau mungkin kaca. Kaca bisa 100 tahun baru bisa terurai. Kaca. Makanya contoh gelas. Ada gelas yang pecah, jangan dibuang sembarangan. Karena coba kamu bayangkan tidak ada manusia yang kita dapatkan usianya sampai 100 tahun. Ada? Tidak ada ya sampai 100 tahun. Jadi bayangkan kalau kaca kamu buang lebih dari 100 tahun baru bisa terurai. Oke, baik. Yang berikutnya yaitu coba kamu perhatikan tayangan video. Yang pertama yaitu tentang limbah. Jadi di tayangan video ini nanti silakan kamu lihat tayangan video ini. Kamu lihat tayangan videonya, kamu cermati dan kamu lihat. Oke? Oke, baik. Mari sama-sama kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di channel Alam Inspirasi. Semoga dapat menikmati konten yang kami sajikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran limbah pabrik dan dampaknya terhadap lingkungan. Pabrik adalah salah satu sektor produksi yang menghasilkan produk dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, produksi yang dilakukan pabrik seringkali menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Limbah pabrik bisa berupa limbah cair, gas, atau padat. Limbah ini jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari udara, air, dan tanah serta membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Dampak pencemaran limbah pabrik terhadap lingkungan bisa sangat merugikan. Limbah cair, misalnya, dapat mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kesehatan masyarakat terganggu. Limbah gas, seperti gas karbon dioksida, dapat menyebabkan efek rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim global. Hal ini dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan cuaca yang ekstrim. Limbah padat, seperti bahan berbahaya dan beracun, dapat mencemari tanah dan mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, pabrik harus memperhatikan pengolahan limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Pabrik dapat menggunakan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti teknologi pengolahan air limbah, sistem penanganan gas emisi, dan pengelolaan limbah padat. Selain itu, pabrik juga harus memperhatikan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi produksi limbah. Pabrik juga perlu memperhatikan konsumsi energi yang dihasilkan oleh mesin dan proses produksinya. Konsumsi energi harus diatur sedemikian rupa agar tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat dapat membantu memonitor kegiatan pabrik dan memberikan laporan jika terjadi pelanggaran.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah yang dihasilkan di rumah, seperti dengan memilah sampah dan menggunakannya sebagai bahan daur ulang. Masyarakat juga perlu menyadari pentingnya penggunaan energi yang hemat dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan air, listrik, dan gas alam. Dalam rangka mengurangi pencemaran limbah pabrik dan menjaga lingkungan hidup, pemerintah juga perlu berperan aktif. Pemerintah dapat membuat regulasi dan kebijakan yang ketat terhadap pabrik yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan produksinya. Pemerintah juga perlu mendorong pabrik untuk menggunakan teknologi dan bahan baku yang ramah lingkungan serta memberikan insentif bagi pabrik yang berhasil mengurangi limbah dan emisi yang dihasilkan. Selain itu, sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting dalam mengurangi pencemaran limbah pabrik. Kita dapat memilih produk yang bahan bakunya ramah lingkungan dan proses produksinya tidak mencemari lingkungan. Kita juga dapat mengurangi penggunaan produk yang berlebihan dan memilih untuk memilih produk yang tahan lama dan dapat digunakan berkali-kali. Dalam kesimpulannya, pencemaran limbah pabrik dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, peran semua pihak, mulai dari pabrik, masyarakat, pemerintah, dan konsumen sangat penting dalam mengurangi pencemaran limbah pabrik. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton video Alam Inspirasi. Jangan lupa untuk like, share. Oke, baik. Dari tayangan video yang sudah kita lihat, tentunya ada inspirasi baru, ada gambaran baru tentang limbah. Sekarang saya mau tanya, dari video yang sudah kamu tonton, apa hal-hal yang bisa kamu petik dari tontonan video tersebut? Yang pertama mengurangi Yang pertama, air. silakan beri dulu Flora. Oke. Nah, di sini saya memberikan sebuah pendapat tentang video yang telah ditayangkan, yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk dapat bergerak dalam pengolahan limbah. Saya terinspirasi pada saat tontonan tersebut menyatakan limbah tersebut terbagi tiga, mulai dari padat, gas, dan juga cair. Nah, di situ saya petik tentang padat, Ibu. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengetahui ada banyak orang yang membuang sampah dengan sembarangan. Nah, untuk itu pada video tersebut dia mengajarkan kita, marilah kita mengolah sampah dengan cara mengutik sampah dan juga mendaur ulang menjadi produk yang dapat digunakan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Flora. Oke, baik. Yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan tertib? Christopher, bagaimana tanggapanmu tentang video tertib? Silakan berdiri. Bagaimana tertib? Baik Bu, kalau menurut saya tentang video yang telah ditayangkan tadi, dia mengajarkan kita atau mengajukan kita untuk tidak dapat melakukan kegiatan membuang sampah sembarangan, tapi dia mengajukan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Demikian. Oke, baik. Silakan duduk, berikan aplaus untuk. Oke, baik. Jadi ada dua tanggapan dari teman-temanmu Edwin. Iya kan Edwin? Iya Bu. Saya lihat hari ini Edwin semangat sekali. Edwin, berikan dulu aplaus untuk Edwin. Biasanya kalau Edwin, bagaimana ya Ibu bilang ya? Rada-rada kurang semangat, tapi hari ini Ibu lihat, wow, semangat luar biasa. Oke, baik. Dari tayangan video dan beberapa tanggapan dari kawan-kawan bahwasanya yang pertama, hal yang paling utama tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Bentuk sampah apapun, baik padat, cair ataupun gas, buanglah pada tempatnya. Oke, yang kedua ada yang mau Ibu tanya, yaitu kamu pernah menonton televisi tidak? Dari tayangan televisi yang kamu tonton, ada iklan
mineral. Ada iklan tentang botol air mineral. Kira-kira menurutmu botol air mineral itu dapat kita olah tidak? Dapat. Oke, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya mau dari laki-laki. Siapa ini? Siapa yang dari laki-laki? Oke, si Edwin. Si Edwin tadi. Oke, silakan berdiri Edwin. Stand up please. Oke, bagaimana Edwin? Ketika kamu lihat ada botol air mineral di televisi, kira-kira menurutmu itu bisa nggak kita gunakan atau bisa kita olah apa aja? Gitu, oke. Silakan Edwin. Botol aqua Bu dapat kita gunakan atau dapat kita olah atau mendaur ulang. Oke. Seperti membuat pot bunga. Membuat pot bunga. Oke, apa lagi? Yang Dan bisa? bisa juga membuat mainan bagi anak-anak. Itu saja. Oh, mainan bagi anak-anak. Oh iya, ya. Dikasih roda berarti ya? Iya. Oh, ini baru, ini baru. Kalau yang selama ini kita lihat yang ada di pikiran ibu, bahwasanya botol aqua itu, botol air mineral itu mau merek apapun, hanya bisa didaur ulang yang sering ibu lihat, yaitu dijadikan bunga, ya kan? Atau dijadikan pot bunga, atau dijadikan hiasan dinding, atau dijadikan hiasan meja sebagai tempat pensil. Tapi kali ini ada pendapat yang luar biasa. Pendapatnya wow, agak ya kencang cara berpikirnya. Bisa dijadikan mainan. Terbersit nggak di pikiranmu? Bagaimana kalau pengolahan botol air mineral itu kamu lakukan secara berkala? Bisa menghasilkan duit? Bisa menghasilkan duit. Selain bisa menghasilkan duit, maka yang kedua yaitu mengurangi terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan. Kalau mungkin kamu tidak tertarik, contoh, kamu yang nggak tertarik, ya sudah lah Bu, nggak terlalu penting sama saya mengenai berkurangnya jumlah sampah. Tapi saya yang paling butuh dapat menghasilkan uang. Kamu jual untuk anak-anak 2.000 perak kan lumayan. Iya kan? Bisa ditarik, entah kamu modifikasi sedemikian rupa, ya kan? Dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi pada kesempatan ini jelas kita lihat bahwasanya penggunaan atau sampah-sampah yang kita lihat itu sebenarnya bisa kita daur ulang. Oke, ada lagi yang lain yang bisa memberikan tanggapan, yang bisa dijadikan yang lain selain yang kedua tadi, bunga dan juga mobil mainan. Ada lagi yang lain kira-kira? Berarti hanya itu yang bisa kita lihat ya. Pasti dalam hati kalian tadi yang terbersih tentang mobil-mobil, tidak kan? Nah, yang terbersih hanya bunga-bunga, nampak arah perempuan. Tapi ketika laki-laki yang memberikan ide, wow, langsung dapat dia. Oh, ternyata bisa dijadikan. Itu juga pernah ibu lihat dikasih nilon, dilobangi, baru ditarik, baru dikasih kakinya tutup botol aquanya, baru ya seperti mobil-mobil begitulah, dan truk. Oke, jadi oleh karena itu kamu sudah paham bahwasanya bagaimana pengelolaan limbah tersebut. Oke, maka kegiatan kita selanjutnya yaitu kamu akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, artinya di sini tadi ada ibu lihat bahwasanya ada sebanyak jumlahnya 20 orang. Jadi kita bagi dalam 4 kelompok. Artinya satu kelompok itu 5 orang. Kira-kira bisa ya? Bisa Ibu. Oke, baik. Bagaimana? Ibu yang pilih kelompoknya? Kira-kira Ibu ya, 2 aja ya. Oke, baik. Coba perhatikan. Dalam pembagian kelompok saya harap nanti bisa dengan tertib, bisa dengan cepat langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita coba bagi kelompok. Sebelumnya sudah ada pembagian kelompok sebelumnya ya. Sudah ada. Jadi mungkin ada beberapa aja. Yang pertama yaitu ibu percayakan kelompok 1 kepada Lisa Andini, kelompok 2 si Tertib Christopher, kelompok 3 si mana Nevan? Oh, si Nevan, kelompok 4 si Kurnia Wati. Oke, baik. Coba kelompok 1 sebelah kiri Ibu Esel, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Coba dulu. Oke. Ini kelompok 1.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, anggotanya Lisa. Siapa anggota Lisa? Pius Felix, Septerman, Mei, Dina. Oke, di sini. Ayo, agak bersemangat sedikit aku, agak bersemangat, iya kan? Bersemangat. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Si tertib siapa anggotanya tertib? Tertib. Oke, siapa? Anggota si Joliaman. Baru si Jolita. Baru si ini si Medail. Oke, kelompok 3. Mana Nevan? 55, oke. 5. Nevan. Siapa lagi? Matayus. Oke, kelompok 5, kelompok 4 lihat. Bergabung sama yang 4. Iya, akan pindah. Arti pindah ke sini. Kamu lihat. Di sana, ayo. Oh, ini kawan kalian. Si kita di malah kawan kalian. Kawan kalian. Bagus kemudian saya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah siap? Kelompok 2 bagaimana? Siap. Kelompok 3? Siap, Ibu. Kelompok 4 sudah siap ya? Siap. Oke, baik. Pertama, yang kita lakukan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, setiap kelompok materinya berbeda. Ini ya, setiap kelompok materinya berbeda. Kalau kelompok 1, Ibu percayakan mereka membahas mengenai jenis limbah berdasarkan senyawa. Kalau kelompok 2, Ibu percayakan mereka membahas mengenai jenis limbah berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, kelompok 3 ya. Kelompok 3, mereka membahas mengenai jenis limbah berdasarkan wujudnya. Baru nanti kelompok yang keempat, mereka membahas mengenai bagaimana cara mengatasi limbah. Sudah jelas ya? Kelompok pertama mengenai jenis-jenis limbah berdasarkan senyawa. Kelompok 2 berdasarkan sumbernya. Kelompok 3 berdasarkan dan kelompok 4 membahas mengenai bagaimana cara mengatasi limbah. Oke, bagaimana sampai di situ sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, yang kedua, langkah yang kedua yang kita lakukan di kerja kelompok ini yaitu kelompok 1 nanti akan menampilkan hasil diskusinya. Begitu juga kelompok 2, begitu juga kelompok 3, dan begitu juga kelompok 4. Yang kedua, tadi sudah disampaikan dari awal bahwasanya kita membuat poster. Kita membuat poster tentang bagaimana cara mengatasi atau mengurangi yang namanya limbah. Seperti yang Ibu terangkan di awal tadi, kalau mungkin tadi kelompok 4 mereka membahasnya mengenai cara mengatasi limbah. Tapi kita mau semua, artinya kita mau semua membahas mengenai penanganan limbah. Kita buat gambar kita secantik mungkin. Kita buat poster kita secantik mungkin. Poster kita ini berisikan tentang bagaimana cara menangani limbah. Bisa paham sampai di situ ya? Bisa. Jadi di sini ada kertas manila yang akan kita gunakan untuk mendesain poster. Mendesain
secantik mungkin, serapi mungkin. Karena nanti akan kita nilai juga siapa yang paling bagus, siapa yang paling menarik, siapa yang paling bersih, dan lain sebagainya. Bisa paham sampai di situ? Oke, untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ya. Oh, sudah hebat. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Jadi artinya apa? Di sana kita akan mendesain. Yang pertama nanti di kertas manila ini bagaimana caranya, Bu? Pertama, silakan tulis nama kelompokmu dan tulis bagaimana caramu membuat poster, artinya membuat gambar bagaimana cara mengelola limbah, atau kamu buat gambar tong sampah, kamu buat sampah, artinya sebuah ajakan. Poster itu berisikan ajakan ataupun himbauan. Jadi bisa dipahami sampai di situ? Tulis namamu, tulis kelompokmu, tulis nama-nama kelompokmu, dan tulis juga bagaimana poster yang kamu inginkan. Bagaimana bisa paham sampai di situ? Bisa, Ibu. Oke. Yang berikutnya, kamu boleh menggunakan handphone, artinya boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan Chrome, nanti akan Ibu bagi, yaitu kamu boleh menggunakan handphone untuk mencari bahan referensi. Bagaimana cara membuat poster seperti itu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi atau bisa ditulis ya? Bisa tulis itu kan? Oh. Jadi seperti yang disampaikan tadi, setiap ini bagaimana yang kalian buat bisa langsung di situ. Tidak apa-apa. Ya kan? Oke, bagaimana kira-kira? Oke, bagaimana kira-kira bisa dipahami? Nah, oke. Jadi saya harapkan begini. Setiap satu kelompok minimal kita punya rasa antusias lah. Artinya antusias kita mengerjakannya. Bagi siapa yang membahas mengenai ini, siapa? Karena nanti ada tugas kita yang lain lagi nanti mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Oke. Jadi kalau ada mungkin yang kamu ragukan, ada yang perlu kamu tanya, silakan. Kira-kira ada? Ada, Bu. Oke, apa itu? Tugas ini bisa presentasi nanti, Bu. Yes. You're right. Oke, baik. Ada yang punya handphone, boleh menggunakan handphone. Ada yang belum tersambung jaringan? Ada jaringan kalian? Ada. Bisa masuk? Bisa. Dari mana kalian dapat? Dari Biasa orang. bisa di Wifi sekolah. wifi sekolah. Kapan rupanya kita ada wifi sekolah? Kemarin. Tersambung. Yang ini HP baru. Siapa? Oh, bisa nampak apa? Lihat berarti siapan ya, udah langsung tancap dia. Kenapa punya di sini? Gak ada. Oke, kalian ada di sini. Siapa yang belum tersambung lagi? Siapa? Iya kan?
kelompokmu, tulis kelompok berapa, baru nama-nama kelompoknya, baru yang kamu tulis lagi apa lagi, yaitu cara pengolahan limbah. Artinya saya harapkan buat sebagus mungkin, ya kan, bisa lah dibuat sebagus mungkin, secantik mungkin, supaya punya nilai estetik, supaya punya nilai keindahan. Oke, jadi saya harapkan ketika membuat poster ini, setidaknya kamu punya ide-ide yang baru. Sudah ada handphone, oh ternyata seperti ini yang mau kita buat, seperti ini yang mau kita buat. Buatlah sedemikian rupa, buatlah seindah mungkin supaya lebih cantik. Gitu. Kalau ada mungkin kekurangan, ada mungkin yang kurang paham, silakan boleh kita diskusikan bersama. Saya harapkan dalam membuat poster ini, tuangkanlah ide-ide. Tuangkanlah ide-idemu supaya apa? Supaya kamu juga nanti paham. Oh ternyata bahayanya ini, bagaimana ini, ketika membuang ini dan lain sebagainya. Kata-katanya kan bisa kalian adopsi.
jelas atau mungkin gambar yang kamu gambar pun nanti usahakan lebih jelas dan lebih cantik. Bisa ya? Bisa ya. Jadi ini akan dibagikan juga LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Pas udah kan. Sherman ini kita sering Sherman negara berbeda. Oke, coba perhatikan di lembaran LKPD-mu ini ya, masing-masing sudah dibagikan LKPD. Jadi cara mengerjakannya, yang pertama yaitu kamu boleh melihat di sana ada gambar. Sudah, coba perhatikan LKPD-nya ya, ada gambar. Yang kedua yang kamu kerjakan yaitu deskripsikan kerusakan dan penyebab. Contoh di gambar pertama itu kira-kira apa? Kerusakan apa itu? Polusi apa? Polusi udara. Ini gambar polusi udara. Di sana ada kotak yang kedua, deskripsi kerusakan dan penyebab. Silakan kamu deskripsikan. Silakan kamu ceritakan apa yang terjadi pada gambar tersebut dan bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya. Sudah ada deskripsinya, sudah ada gambarannya, maka bagaimana yang selanjutnya yaitu apa penyebab daripada kerusakan tersebut. Dan di kolom yang ketiga, bagaimana cara penanganannya. Jadi cara penanganannya ini ada banyak, sesuai dengan apa yang kamu tahu, dan kamu boleh melihat referensi, boleh menggunakan handphone tadi, dan lain sebagainya. Ini boleh, artinya dapat kamu gunakan itu sebagai bahan referensi. Oke, jadi di sini kamu sudah bisa mengerjakan ya, sembari mengerjakan, dan juga kamu dapat melihat, dapat mengerjakannya. Oke, silakan.
Kalian kan dari sana orangnya pergi dan beli, kalian yang enak, maka ini bisa menjelaskan itu sudah langsung ke Ustaz. Kan ini kan cara penangannya. Kalau jelaskan dari Oke, baik. Waktu kita tinggal 5 minutes again. Jadi, Ibu harap dalam waktu kurang lebih 5 menit lagi semua sudah siap ya, dan sudah bisa kita presentasi. Bisa ya? Silakan. Apa itu?
Oke, baik, sudah. Jadi nanti kita akan presentasikan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya di depan saling mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang membawa poster. Mau kita lihat poster-poster siapa yang bagus, yang indah. Oke. Waktunya 5 menit lagi.
Ya kemikal. Cuma rendam. Tapi tahu kan? Oke, baik. Jadi karena waktunya telah habis, maka sekarang kita sudah berada pada fase mempresentasikan. Yang pertama, setiap satu kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing sembari membawa poster yang ada di kelompoknya masing-masing. Caranya yang pertama yaitu contoh. Kelompok satu presentasi, maka kelompok yang lain silakan menganalisis, silakan menyimak, silakan melihat, silakan memperhatikan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Begitu juga contoh, ada kelompok dari pertanyaan kelompok lain kepada kelompok si presentasi lah contoh. Maka tidak harus yang presentasi yang menjawab, boleh anggota kelompoknya. Artinya kan tidak semua ke depan. Contoh kalau setiap anggota kelompoknya ada 5 orang, nggak mungkin semua 5 orang ke depan untuk presentasi. 1 orang. Maka kelompok yang lain maka anggota kelompok yang lain tugasnya ngapain? Dia ikut menyimak pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain dan juga ikut memberikan jawaban. Oke, bagaimana sampai di situ paham? Oke, baik. Sekarang coba kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, kelompok 1. Oke, silakan diperhatikan ya. Satu-satu dulu. Oke. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelum itu, kami sapa teman-teman semua. Selamat siang. Baik, langsung saja. Judul materi kami yaitu jenis limbah berdasarkan senyawanya. Jadi teman-teman, pada kelompok kami ini kami telah menyusun jenis limbah berdasarkan senyawanya. Di mana jenis limbah ini dia memiliki 3 macam. Yang pertama, limbah organik, kedua limbah anorganik, dan yang ketiga limbah B3. Yang pertama teman-teman yaitu limbah organik. Di mana limbah organik ini adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Contohnya seperti apa teman-teman? Seperti sisa makanan, kulit sayur, tulang-tulang hewan, dan lain sebagainya. Kedua, ada yang namanya limbah anorganik, di mana limbah anorganik ini dia merupakan limbah yang susah untuk terurai. Apa saja contoh-contohnya teman-teman? Seperti kaleng bekas, botol plastik, dan kaleng-kalengan
sianida, fenol, pestisida, dan sulfida. Jadi teman-teman, sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang dipahami dari kawan-kawan sekalian dari kelompok yang lain, kami persilakan. Oke, baik, silakan. Artinya begini, mereka sudah presentasi dan kelompok yang lain boleh memberikan pertanyaan. Oke, baik, silakan. Dari kelompok mana? Silakan berdiri. Oh, dari Flora dulu ya. Silakan berdiri. Caranya sampaikan dari kelompok mana dan namamu, baru sampaikan pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan dari kelompok keempat. Saya bernama Flora Zebua, ingin mempertanyakan tentang B3 atau limbah B3. Nah, pada limbah B3 itu tentunya ada kepanjangan dari B3 tersebut, teman-teman. Coba jelaskan hal tersebut. Dan kemudian, apa sih pengaruh yang lebih berdampak dalam kehidupan sehari-hari tentang limbah B3 tersebut? Itu saja pertanyaan dari kelompok keempat. Saya kembalikan kepada Maria. Oke, terima kasih pertanyaan dari kelompok 4 yang dipertanyakan oleh teman kami Flora, yang dimana pertanyaannya bagaimana penjelasan lagi mengenai B3. Yang pertama, B3 itu perlu kita ketahui bahwa penjelasannya atau kepanjangannya yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sudah kita ketahui apa itu bahan berbahaya, yaitu bahan yang bisa mengganggu kesehatan makhluk hidup, contohnya seperti kita. Kemudian beracun. Apa arti beracun? Artinya tidak baik untuk kesehatan. Jadi itu penjelasan yang pertama, limbah B3. Nah, kedua, apa dampak yang lebih besar dari limbah B3 ini? Yang pertama itu sulit terurai. Kenapa? Karena limbah B3 ini dia mengandung racun yang tidak mudah terurai. Contohnya pestisida. Pestisida itu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama. Nah, contohnya kalau di persawahan, jika kita menggunakan obat-obatan seperti zat kimia tersebut, maka jika kita tidak menyesuaikan bagaimana cara memberikannya pada tanaman, maka akan sulit untuk terurai. Kenapa? Karena jika dia mengaliri semua air, maka bisa membunuh organisme-organisme yang hidup di sawah tersebut. Jadi dampaknya lebih besar, bisa terhadap kita sendiri sebagai orang yang melakukan persawahan dan organisme-organisme yang ada pada sawah tersebut. Sekian. Apakah bagaimana dengan jawaban dari kami? Apakah memahami atau bagaimana? Kami dapat memahami dari kelompok. Baik, jika masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya di mana pertanyaan kami di bagian C yaitu limbah B3. Nah, di sana ada terdapat kata sianida, fenol, pestisida, dan sulfida. Yang kami tanyakan di situ, apa arti dari keempat kata tersebut? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Di mana pertanyaannya apa saja maksud dari sianida, fenol, pestisida, dan sulfida. Baik, yang pertama, kalau sianida itu teman-teman semuanya merupakan senyawa yang memiliki racun yang sangat kuat, dan racun tersebut bisa ada pada yang seperti yang kita konsumsi. Contohnya singkong. Singkong itu teman-teman jika kita makan mentah dengan jumlah yang banyak, maka akan mengakibatkan keracunan. Kedua, fenol. Kalau fenol itu merupakan golongan senyawa alkohol yang merupakan golongan yang sederhana. Apa contohnya teman-teman? Yaitu seperti minyak cengkeh. Ketiga yaitu pestisida. Sudah saya jelaskan pada yang pertama yang berkaitan dengan pertanyaan Flora tadi, yaitu pestisida itu bahan kimia yang membunuh hama. Keempat yaitu sulfida, di mana sulfida ini merupakan senyawa kimia yang digunakan dalam pewarna, pengolahan minyak mentah, dan lain-lain. Sekian, apakah jawaban dari kami, teman kami dapat memahaminya? Baik, terima kasih jawaban dari teman kami. Kami dari kelompok 3 yang bertanya. Baik, teman-teman semua, jika tidak memiliki pertanyaan lagi, kami akan menampilkan poster dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana kelompok kami yaitu saya sendiri, kemudian Minjina Hulu, kemudian
memuatkan di dalamnya. Kemudian di Indonesia kita memiliki sampah plastik. Bahkan negara kita ini teman-teman termasuk negara nomor 2 penghasil sampah terbanyak di dunia ini. Dan ada pun bahaya limbah teman-teman, bisa kita lihat pada poster yang telah kami perlihatkan atau buat, yaitu ada bahaya limbah, yaitu pertama racun, kedua dapat mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Dan kita diharapkan atau di dalam poster yang kami buat ini kita dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi teman-teman, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo! Berikan aplaus. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, saya sapa kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Baik teman-teman semua, dalam hal ini sesuai dengan judul pada kami yaitu jenis limbah berdasarkan sumbernya. Jadi teman-teman semua, kalau kita analisis secara sederhana, jenis limbah bukanlah hanya satu, tetapi kalau kita berpikir secara mendalam, ada beberapa jenis limbah berdasarkan sumbernya. Satu, limbah rumah tangga. Jadi teman-teman semua, tidak asing lagi bagi kita semua, limbah rumah tangga adalah limbah yang asalnya dari kegiatan manusia dalam rumah atau lingkungannya. Jadi teman-teman semua, beberapa contoh dari limbah rumah tangga yaitu air cucian baju, piring, kendaraan, air sabun dari sehabis mandi, dan kotoran manusia. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu limbah industri. Jadi limbah industri ini adalah teman-teman limbah yang berasal dari sisa-sisa proses produksi pada suatu industri. Contohnya di sini yang telah kami susun yaitu misalnya industri pakaian. Dalam industri pakaian itu teman-teman ada beberapa contohnya, yaitu sisa-sisa pakaian yang tidak dapat digunakan dan pewarna dari pakaian yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, limbah pertanian. Jadi teman-teman semua, limbah pertanian adalah limbah yang bersumber dari aktivitas pertanian. Pada umumnya limbah pertanian ini dihasilkan dari pemberian pupuk dan pembasmian hama. Kemudian yang keempat itu limbah medis. Jadi limbah medis ini teman-teman biasanya berasal dari orang-orang pada kesehatan. Yang dimana limbah medis adalah limbah atau sampah yang berasal dari fasilitas dan alat-alat medis. Biasanya yang telah kami rangkum di sini yaitu seperti obat-obatan yang telah kadaluarsa, sisa-sisa kemoterapi, sisa jaringan tubuh, otopsi atau proses bedah, alat bekas perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, limbah pariwisata. Jadi limbah pariwisata ini teman-teman, biasanya ketika kita sebagai manusia melakukan aktivitas seperti melakukan jalan-jalan atau berwisata, di sana kita dapat menghasilkan limbah. Biasanya misalnya asal dari sarana transportasi, sisa makanan-makanan yang kita pergunakan. Demikian penjelasan singkat dari kami. Apakah dari kelompok lain memiliki pertanyaan yang dipersilakan? Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang apa itu arsenik. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Jadi teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa arsenik atau arsenikum adalah sebuah unsur kimia dengan lambang AS dan nomor atom 33, di mana arsenik biasanya digunakan pada pengolahan kaca, pigmen, dan tekstil. Demikian saja. Apakah kelompok 1 dapat memahaminya? Baik, kami dari kelompok 1. Baik, demikian saja penjelasan singkat dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Salam. Oke, baik.
sekarang kita masuk pada kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum itu, terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita ya Om. Ya Om. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan yaitu jenis limbah berdasarkan wujudnya. Nah teman-teman, jenis limbah ini terbagi atas 3. Yang pertama, limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian yang pertama teman-teman, limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang bentuknya dapat berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri. Contohnya teman-teman seperti kertas, kain, plastik, dan kayu-kayu. Kemudian bagian 2, limbah cair. Yang dimana limbah cair adalah limbah yang bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan kegiatan domestik atau proses produksi. Contohnya teman-teman, air sabun. Kemudian bagian C, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagai media. Semakin banyak limbah yang naik ke udara, maka kualitas udara semakin menurun. Contohnya teman-teman yaitu seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekian penjelasan kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami kelompok yang lain, kami persilahkan. Oke, baik. Kalau ada yang bertanya dari kelompok lain, silakan. Materimu tentang Jenis limbah berdasarkan wujud. jenis limbah berdasarkan wujudnya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau mungkin tidak ada, berarti paham semua yang disampaikan kelompok 3? Baik, demikianlah penjelasan singkat dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Berikan aplaus untuk. Oke, baik. Jadi karena kelompok 4, ini kelompok 4 ya, kelompok 4 membahas mengenai cara penanganan limbah, maka mari boleh mereka membawa poster mereka. Karena mereka membahas mengenai cara penanganan limbah. Oke, baik. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Kalau bisa ada dayang-dayangnya. Iya. Oke, baik. Coba geser sama sini nunggu. Di sini aja, di sini. Oke. Boleh lagi, oke. Oke, apa? Kurang pas ya? Di sana aja. Sepertinya kurang pas. Biar oke. Oke. Silakan. Baik teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Siang. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Oke, Ya, silakan. di sini kami sebagai kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kami tadi. Nah, pada pembahasan kami membahas tentang cara mengatasi limbah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan limbah. Limbah itu adalah merupakan kotoran ataupun sampah yang dihasilkan baik makhluk hidup ataupun pabrik yang dibuat oleh manusia. Dan kemudian di sini kami akan membahas tentang beberapa cara mengatasi limbah. Nah, di sini teman-teman, yang pertama saya membahas tentang reduce. Reduce itu artinya yaitu mengurangi. Nah, mengurangi artinya teman-teman, di situ dia mengajak kita mengurangi pemakaian bahan-bahan yang bersifat padat, bahkan bersifat cair dan juga gas. Misalnya yang bersifat padat yaitu contoh benda-benda yang terbuat dari plastik. Di situ kita harus mengurangi pemakaiannya agar penumpukan sampah yang ada di lingkungan kita dapat berkurang. Dan kemudian yaitu reuse, yaitu menggunakannya kembali. Artinya teman-teman, menggunakannya kembali. Di mana beberapa limbah yang telah kita ketahui, misalnya plastik, botol, kaleng. Nah, dia mengajak kita untuk dapat menggunakannya kembali. Contoh botol minum plastik. Botol minum plastik itu teman-teman tidak hanya sekali dapat kita gunakan, tapi dapat beberapa kali untuk dapat mengurangi signifikan beberapa sampah yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang.
ulang. Artinya teman-teman, mendaur ulang itu di mana sampah-sampah limbah akan kita olah menjadi produk baru yang dapat kita manfaatkan dan dapat kita gunakan. Tidak jauh-jauh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yaitu kaleng-kaleng, yaitu kaleng lasgar. Kaleng lasgar itu termasuk limbah teman-teman. Nah, kaleng lasgar itu dapat kita ubah menjadi bunga-bunga yang mampu memperhias ruangan dan dapat berfungsi sebagai tempat-tempat pensil sehingga pengurangan sampah lebih teroptimis. Nah, demikian presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman kami Justin. Oke, caranya yang keempat teman-teman langsung saja, yaitu mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Nah, salah satunya dulu teman-teman, limbah organik ini yaitu misalnya sampah dari yang alami, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, dedaunan, maupun daun-daun. Nah, caranya kita dalam membuat pupuk kompos ini yaitu dengan cara kita mengumpulkan limbah tersebut ke satu tempat, lalu kita melakukan yang namanya pelapukan. Nah, tujuan dari melakukan pelapukan ini yaitu untuk limbah tersebut menjadi sebuah kompos, lalu kita dapat menggunakannya kembali untuk memberikannya kepada tanaman yang membuat tanaman itu menjadi subur. Nah, yang kelima yaitu memakai sabun cuci sedikit mungkin. Nah, sabun cuci ini teman-teman dapat juga dapat mengaruhi pencemaran air. Nah, salah satunya kita dalam mengatasi lingkungan itu kita melakukan penghematan dalam memakai sabun cuci misalnya seperti deterjen. Nah, yang keenam itu menumbuhkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini teman-teman itu sampah yang mudah lapuk dan kita dapat memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah organik ini kita kumpulkan dan kita menjadikannya sebagai pupuk kompos. Nah, sedangkan sampah anorganik ini kita memanfaatkannya kembali, membuatnya menjadi sebagai bahan-bahan atau produk yang dapat bernilai dan dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Nah, sekian cara-cara pengatasiannya. Dan sekarang kesimpulannya kita teman-teman, dalam kita mengatasi limbah ini atau mengulangnya kembali tergantung pada diri kita sendiri. Nah, sebagai kita manusia, kita memanfaatkan limbah ini menjadi sesuatu yang berguna supaya kita menjadi hidup sehat. Dalam cara kita itu memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi hal yang berguna dan juga yang bermanfaat. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Ya teman-teman, demikian saja presentasi kami dan sebelum masuk pada sesi pertanyaan, kami akan langsung saja menjelaskan tentang poster kami. Nah, pada poster kami tertera yaitu apa itu 3R. Seperti yang saya katakan tadi, ada reduce, reduce, dan recirculate. Artinya reduce itu yaitu mengurangi. Apa yang perlu kita kurangi yaitu sampah ataupun pemakaian bahan-bahan yang bersifat tidak mudah untuk diurai. Kemudian ada reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali. Apa saja limbah-limbah yang mampu beberapa kali kita gunakan, usahakan dalam kehidupan sehari-hari mampu menggunakannya
contohnya seperti sisa kaca. Coba jelaskan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari kelompok 3. Bagaimana sih cara kita mendaur ulang sisa kaca? Nah, sebelum itu teman-teman, sisa kaca itu adalah merupakan bagian dari anorganik, yaitu susah diurai. Dan bagaimana cara mengurainya? Yang pertama-tama, sisa kaca tersebut dapat kita kumpulkan, kemudian kita cairkan, dan dapat kita bentuk dengan alat yang dapat digunakan, contoh pompa besi. Kemudian kaca yang telah kita cairkan, kita tempelkan, baru kita tiup, akan membentuk sebuah bola kaca yang indah. Dan kita dapat membuat berbagai motif dengan cara melukisnya. Nah, itu cara yang dapat kami utarakan dari kelompok 4. Apakah dapat dipahami? Baik, jawaban yang telah diberikan kepada kami sangat memahaminya dan kami mengerti. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Jadi penampilan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, Ibu ucapkan terima kasih dan sangat-sangat bagus. Berikan aplaus untuk kita semua. Yang kedua, untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, hari ini saya lihat perkembangan yang sangat signifikan. Artinya ada antusias dari seluruh anggota kelompok. Artinya untuk pelajaran-pelajaran ke depan boleh kita tingkatkan kembali. Oke, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, di mana mengenai limbah. Yang pertama yaitu bahwasanya seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya limbah itu dibagi dalam 4 bagian. Artinya limbah berdasarkan karakteristiknya terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, dan limbah B3 atau berbahaya dan beracun. Jadi dari keempat karakteristik limbah tersebut, tentu sesuai dengan penampilan kelompok 4 tadi bahwasanya ada cara pengolahannya tersendiri. Yang pertama yaitu limbah cair. Bagaimana cara mengolahnya? Yaitu dengan cara mengurangi. Ada beberapa cara yang tadi yaitu 3R. Proses yang 3R ini berlaku untuk keempat karakteristik limbah. Yang pertama yaitu apa? R yang pertama yaitu reduce. Yang kedua reuse. Yang ketiga yaitu recycle. Yang ketiga ini yaitu recycle, apa artinya? Yaitu mendaur. Jadi ketiga cara ini kamu harus pahami dan harus kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caramu? Yaitu kamu setelah kita pelajari tadi bahwasanya ada beberapa jenis-jenis karakteristik limbah. Yang mana karakteristik limbah yang boleh didaur ulang? Contoh kalau dibilang seperti ini, karakteristik limbah yang cair, kan nggak mungkin kita daur ulang. Kira-kira menurutmu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin limbah yang bersifat cair dapat kita lakukan cara pengolahannya atau cara penanganannya dengan cara recycle atau daur ulang. Ada berdasarkan karakteristik limbah, maka cocokkanlah bagaimana cara pengolahannya. Yang berikutnya yaitu setelah kita tahu bahwasanya curiaman, cara pengolahan limbah ini sudah kita tahu berdasarkan karakteristiknya. Maka satu pelajaran penting untuk kamu semua yaitu mulai sekarang, karena sudah kita pelajari mengenai limbah, maka mulai hari ini terapkan di dalam kehidupanmu. Yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Oke, minggu depan kita akan masuk pada materi polusi. Artinya sambungan daripada limbah, ada polusi. Jadi saya harap kepada anak-anak kami semua, bolehlah dicari bahan referensi pengetahuan-pengetahuan yang baru lewat gadget, lewat tabloid, ataupun bahan-bahan bacaan yang lain terkait dengan polusi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Atas
perhatian, mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang,